Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk section kali ini kita akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara merunning dan mengeluarkan energi dalam, baik itu pada frame balok, frame kolom, maupun pada peletakan dan juga pada plat tentunya. Sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada Anda, sebelum kita merunning, kita pastikan bahwasanya analisa yang kita lakukan ini sesuai dengan jenis permodelan. Jadi karena permodelan kita ini berupa 3 dimensi, kita harus pastikan. Jadi Anda klik Analyze, Set Analysis Option, kemudian Anda pilih Full 3D karena kita menggunakan 3 dimensi. Kalau seandainya kita menggunakan 2 dimensi, Anda tinggal pilih XZ atau YZ dan permodelan itu, atau No Z Rotation. Jadi kita harus sesuaikan terlebih dahulu sebelum running ya. Kita pastikan 3D. Oke. Kemudian proses merunning selanjutnya ya, Anda tinggal menekan tombol ini ya, Set Analysis, atau Anda tekan F5, maka dia akan mulai proses merunning. Jadi sebelum itu saya ingin memberitahu kepada Anda bahwasanya ada hal yang perlu Anda perhatikan ya. Jadi di saat Anda merunning, Anda harus pastikan bahwa file yang Anda running ini merupakan kopian dari masternya. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya begini, misalkan Anda punya sebuah file building 1 misalkan, kemudian Anda ingin merunning, usahakan file building 1 itu Anda save as kembali menjadi file yang baru, sehingga file aslinya itu tetap tidak running gitu loh. Karena yang dikhawatirkan, seandainya terjadi error, kita akan melakukan proses perbaikan pada file yang belum di running. Jadi jangan kita perbaiki file yang sudah di running. Jadi usahakan ada master file itu sendiri. Jadi bedakan antara file master dengan file yang akan di running. Jadi setiap Anda ingin merunning, usahakan Anda save as kembali dengan file nama yang baru, seperti saya lakukan run 1, padahal file aslinya saya beri nama master. Jadi untuk merunning permodelannya saya save as dengan nama run 2. Jadi seandainya run ini error, saya akan membuka file master, kemudian saya akan perbaiki, edit, dan saya save, kemudian saya save as untuk saya run, seperti itu. Jadi ini hanya sebuah strategi jaga-jaga, khawatirnya seandainya terjadi error, kita bisa memperbaikinya di file masternya, bukan di file yang telah di running. Kan dikhawatirkan file yang sudah error kita perbaiki akan tetap error, seperti itu. Jadi Anda harus punya file khusus untuk di running. Oke. Kita kembali ke permasalahan awal, running ya. Anda tekan menu ini, maka dia akan proses merunning seperti ini. Jadi yang saya mainkan di sini adalah beban mati, hidup, dan beban gempa. Oke. Nah, di sini 3D view-nya terlihat sekali deformasi seperti ini akibat beban mati. Anda bisa melihat deformasinya. Anda ketik menu ini, show deform shape atau display ya, atau kita kembalikan seperti awal terlebih dahulu. Display, show deform shape ya, akibat beban mati, beban hidup, atau beban gempa. Kombinasi yang kita gunakan kombinasi 1 sampai kombinasi 4. Hanya 4 untuk sementara ini. Jadi misalkan kita ingin melihat akibat beban mati ya, atau kombinasi 1. Oke. Jadi tampilan deformasinya seperti ini. Jadi lebih dominan akibat gravitasi. Kemudian deformasi akibat combo 2. Jadi sudah ada pengaruh gempa. Jadi saya perlihatkan tampilannya ya dari portal 1. Anda lihat di sini. Jadi sudah ada pengaruh gempa di sini. Kemudian bagaimana dengan combo 3? Seperti ini, Anda bisa dilihat deform shape-nya. Bagaimana dengan combo 4? Relatif gravitasi. Dan kita ketahui kalau kita ingin melihat combination-nya, combo 1
didominasi oleh dead load, combo 2 dead, life, dan quick, combo 3 dead, life, dan quick juga tapi arahnya minus, combo 4 dead dan life. Jadi kita asumsikan untuk kali ini kita hanya menggunakan 4 kombinasi combo itu. Ini cara untuk melihat deformasi shape ya. Jadi Anda tekan menu ini, Anda pilih sesuai dengan kombinasi yang ingin Anda tinjau, atau hanya ingin gempa seperti ini. Oke. Itu untuk deformasi. Kemudian untuk model shape-nya ya, model shape-nya. Jadi kita misalkan Anda ingin mengetahui periode bangunan, Anda cukup menekan menu ini, kemudian Anda pilih mode 1 yang lebih dominan, mode 1 dan mode 2 ya. Oke, Anda bisa lihat bahwasanya periode bangunan Anda 4,19 detik. Kalau Anda ingin melihat mode selanjutnya, Anda tekan arah panah ini, dia akan menunjukkan mode shape dari bangunan Anda. Seperti itu. Oke, itu untuk deformasi dan mode shape. Jadi kalau Anda ingin melihat deformasi, Anda pilih show mode shape atau display di sini ya. Kemudian ini inti pertemuan kita ingin melihat gaya dalam ya. Jadi kita ingin pertama melihat gaya dalam yang terjadi pada frame, baik itu frame pada balok maupun pada kolom. Oke, jadi Anda pilih display, show ya, atau Anda pilih menu ini yang di luar, show frame. Oke, nah ini Anda pilih akibat beban apa. Kita akan memilih akibat combo tentunya, karena kombinasi dari beban-beban yang kita masukkan. Kita pilih combo 1 misalkan, kemudian kita ingin melihat momen 33. Anda lihat akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah bentuk momen yang terjadi pada balok dan kolomnya. Kemudian seandainya kita ingin melihat geser seperti ini, kemudian ingin melihat gaya aksialnya seperti ini, atau kita kembalikan untuk tampilan momen M33. Dan mungkin Anda ingin melihat hanya pada frame tertentu saja, Anda cukup mengklik framenya, kemudian Anda klik kanan, maka akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah tampilan, box ini adalah tampilan terhadap frame yang kita klik. Jadi khusus frame yang kita klik ini. Jadi di sini kita bisa meninjau gaya dalamnya berdasarkan combo-combo yang kita buat. Combo 3, combo 4, lihat semuanya akan berubah. Atau berdasarkan beban-beban tertentu. Namun biasanya lebih dominan kita menggunakan combo. Dan kita akan mencari nilai maksimum. Ini show max, atau Anda ingin melihat pada panjang tertentu pada framenya, Anda bisa mengarahkan seperti ini. Jadi Anda bisa melihat gaya gesernya ya, V2 nya, momennya, momen pada ujung misalkan atau tengah, sesuai dengan kursor yang Anda gerakkan. Kemudian Anda bisa melihat defleksinya. Jadi seperti itu. Jadi Anda bisa mengetik pada box ini untuk jarak tertentu yang Anda ingin lihat nilainya 3 misalkan, atau kita bisa merubah unitnya jadi Newton millimeter. Nah, jadi momennya akan berubah menjadi Newton millimeter. Share-nya demikian. Seperti itu. Jadi mungkin lebih mudah bila seandainya kita hanya untuk melihat satu frame saja seperti itu. Down, oke. Kemudian bagaimana kalau kita melihat kolom? Sama, Anda klik kanan pada kolom,
Anda arahkan di sini. Ya, jadi M33 seperti ini. Jadi beda ya. Jadi tampilan pada kolom dan balok memiliki perbedaan seperti ini. Bisa Anda ketik lagi. Anda bisa lihat. Berhubung yang kita tampilkan adalah M33, maka yang akan dilihatkan pada box ini adalah berupa momen M33. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan melihat apa yang terjadi pada plat ya. Kita akan melihat pada story 6. Sebelumnya kita harus tampilkan terlebih dahulu. Ada plat, shell ya. Force atau stress. Force misalkan, kemudian M11 atau M22 atau M12, ini harus Anda pelajari ke depannya karena ini akan lebih detail ya, khususnya ini untuk tahap lanjut. Jadi Anda harus mengetahui perilaku plat yang lebih detail. Namun untuk sementara ini kita hanya fokus pada pengaplikasian pada SAP. Misalkan kita menunjukkan M11, maka akan muncul seperti ini. Dia akan berupa kontur. Jadi Anda bisa mengetahui nilainya. Anda klik kanan, kemudian Anda arahkan ya seperti ini. Jadi ini ada cara metode untuk mengetahui gaya dalam baik pada frame balok atau frame kolom dan bahkan plat dengan cara secara individual. Lalu ada nanti kita ajarkan pada Anda bagaimana cara mengeluarkan dalam output table. Oke, kita lihat pada ini dasar ya. Kemudian ini lantai 1, story 1. Lantai 2, melihat kontur yang terjadi. Jadi seandainya Anda mesh area ini, dia akan menjadi lebih detail lagi dalam penjelasan momen-momen yang pada plat. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ialah kita akan melihat meninjau reaksi perletakan. Reaksi perletakan Anda cukup menekan ini kembali, menu ini, kemudian support ya, reaction, kita pilih reaction, reaksi perletakan. Kita akan tinjau pada combo 1. Nah, di sini Anda akan lihat reaksi perletakannya ya pada titik ini. Kalau Anda ingin lebih jelas, Anda klik titik ini kemudian klik kanan. Nah, Anda bisa lihat pada poin 1, artinya force. Yang bisa ditampilkan adalah force dan moment. Arah 1 ini adalah arah sumbu X, 2 ini adalah sumbu Y, dan 3 ini adalah sumbu Z. Jadi kalau nilainya plus, berarti arah gayanya mengikuti arah sumbu global ini. Namun seandainya minus seperti ini, momen ya, berarti dia berlawanan dengan sumbu globalnya. Seperti itu. Jadi ini untuk melihat reaksi perletakan pada join paling bawah atau base ya. Jadi cukup sederhana sekali untuk melihat gaya-gaya dalam secara individual. Jadi nanti kita akan ajarkan kepada Anda bagaimana cara mengeluarkan output secara keseluruhan menggunakan tabel. Jadi itu akan lebih sangat efisien bagi kita apabila kita menganalisa dengan struktur yang lebih besar, lebih luas. Jadi tidak perlu meninjau satu persatu elemen yang ingin kita perhitungkan. Oke, untuk kali ini untuk meninjau energi dalam saya pikir cukup sampai di sini. Jadi saya harap Anda benar-benar berhati-hati dalam proses pemodelan dan penginputan beban. Jadi output yang Anda keluarkan benar-benar terjamin kebenarannya. Jadi sebagai pengguna Anda harus pastikan bahwasanya minimal Anda bisa merasakan apabila ada kekurangan atau kesalahan dari output yang Anda hasilkan. Jadi faktor koreksi dari pengguna atau user harus tetap ada. Oke, untuk section kali ini cukup sampai di sini. Saya harap Anda tidak meloncat ke pelajaran selanjutnya bila Anda belum menguasai section ini dan section sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.